3 hari sebelum pernikahan, orang tuanya yang kaya melemparkan perjanjian pranikah di hadapanku. Namaku Rani, dan aku masih bisa mengingat setiap detik dari malam itu. Malam yang seharusnya penuh kebahagiaan, justru berubah menjadi awal dari luka yang tidak pernah kubayangkan. Aku duduk di ruang tamu rumah keluarga Arga, tunanganku. Semuanya tampak mewah, lampu gantung kristal, karpet lembut, aroma teh mahal, namun udara di sana begitu dingin. Arga tersenyum gugup di sampingku, sementara kedua orang tuanya, Tuan dan Nyonya Wiratama, menatapku seperti sedang menilai harga sebuah barang, bukan manusia. Kami ingin membicarakan sesuatu sebelum pernikahan, kata Nyonya Wiratama dengan suara tenang tapi tajam. Aku menegakkan punggung, mencoba tetap sopan. Tentu, Bu. Ada apa? Tanyaku pelan. Tuan Wiratama membuka map kulit hitam di depannya dan mengeluarkan beberapa lembar kertas. Lembar-lembar itu jatuh di meja seperti pisau. Ini, katanya sambil mendorong kertas itu ke arahku. Perjanjian pranikah. Kamu hanya perlu menandatanganinya. Aku menatapnya, bingung. Perjanjian pranikah? Ucapku perlahan. Untuk apa? Nyonya Wiratama menyilangkan tangan di dada. Kami hanya ingin memastikan harta keluarga kami tetap aman. Kamu tentu mengerti, kan? Arga adalah satu-satunya pewaris. Hatiku berdegup keras. Aku memandang Arga, berharap dia mengatakan sesuatu. Membelaku, mungkin. Tapi dia hanya menunduk, seolah takut menatap siapapun. Arga, kamu tahu tentang ini? Tanyaku, suaraku bergetar. Dia menarik napas panjang. Aku tahu, Rani, tapi kumohon, ini cuma formalitas. Orang tuaku selalu begitu. Formalitas? Hatiku seperti diremas. Aku tidak peduli dengan uang mereka. Aku mencintai Arga, bukan rekening keluarganya. Tapi cara mereka menatapku, seolah aku hanya pemburu harta. Itu membuat darahku mendidih. Kalau aku tidak tanda tangan, bagaimana? Tanyaku pelan, mencoba menjaga nada suaraku tetap tenang. Tuan Wiratama mencondongkan tubuhnya. Maka pernikahan ini dibatalkan. Kalimat itu menghantam dadaku seperti palu. Ruangan tiba-tiba terasa sempit. Napasku tersengal. Arga memegang tanganku, tapi aku menariknya. Jadi selama ini, cinta kita diukur dengan selembar kertas. Arga mencoba menatapku, tapi matanya penuh kebingungan. Rani, aku mencintaimu, tapi kamu tahu bagaimana keluargaku. Tidak, Arga, potongku keras. Aku tahu siapa keluargamu. Tapi sekarang aku bertanya-tanya, siapa sebenarnya kamu? Nyonya Wiratama mengetuk mejanya pelan. Cukup drama. Rani, kami tidak ingin anak kami menikah dengan seseorang yang datang dari keluarga biasa dan berpotensi membawa masalah keuangan di masa depan. Darahku mendidih. Keluarga biasa. Aku menatapnya tajam. Kami mungkin tidak sekaya Anda, tapi kami punya kehormatan, Bu. Ruangan itu sunyi sesaat. Lalu, dengan angkuh, Nyonya Wiratama mendorong map itu lebih dekat ke arahku. Kehormatan tidak akan membayar tagihan, Nona Rani. Aku berdiri, menggenggam map itu dengan tangan gemetar. Baik, kalau ini yang kalian anggap cinta, maka kalian tidak tahu apa arti cinta sesungguhnya. Aku melangkah keluar dari rumah itu tanpa menoleh lagi. Tapi begitu aku sampai di mobil, air mata mulai jatuh tanpa bisa kutahan. Aku mencintainya. Tapi bagaimana aku bisa menikah dengan seseorang yang membiarkan orang tuanya merendahkanku seperti ini? 3 hari sebelum pernikahan, seharusnya aku sedang memilih bunga dan memeriksa gaun. Tapi malam itu aku malah duduk sendirian di kamar, menatap map perjanjian itu di meja. Setiap kata di kertas itu terasa seperti pisau menusuk hatiku. Aku mencoba tidur, tapi bayangan wajah Arga terus muncul di pikiranku. Tatapan matanya yang penuh kebingungan, ketakutan, dan ketidakberdayaan. Apakah dia benar-benar mencintaiku? Atau hanya takut kehilangan kenyamanan hidupnya?
Keesokan paginya, aku menerima pesan dari Arga. "Rani, kumohon, temui aku. Aku harus menjelaskan semuanya." Aku tidak menjawab. Tapi di sore hari, aku akhirnya datang ke kafe tempat kami biasa bertemu. Arga sudah menunggu di sana. Wajahnya pucat, matanya sayu. "Rani, maafkan aku. Aku tidak tahu harus berbuat apa." Aku menatapnya lama. "Kamu tidak tahu, atau kamu tidak berani?" Dia terdiam. Angin sore menghempas rambutku, dan untuk pertama kalinya, aku merasa asing di hadapannya. "Aku mencintaimu, Arga," kataku perlahan. "Tapi aku tidak akan menikah hanya karena disuruh, atau karena aku harus menandatangani sesuatu untuk membuktikan ketulusanku." Air mata mengalir di pipinya. "Jadi, kamu mau menyerah?" Aku tersenyum getir. Aku tidak menyerah pada cinta. Aku menyerah pada kebohongan. Dia menggenggam tanganku, tapi aku menariknya lagi. "Jika suatu hari kamu bisa berdiri melawan mereka, temui aku. Tapi sampai saat itu, aku akan memilih diriku sendiri." Aku berbalik meninggalkannya, dan di belakangku, aku mendengar suaranya pecah. "Rani, jangan pergi." Langkahku berat, tapi aku tidak menoleh. Karena kali ini, untuk pertama kalinya, aku berjalan bukan untuk orang lain, melainkan untuk melindungi harga diriku sendiri. Namun, 3 hari masih tersisa sebelum tanggal pernikahan. Dan aku tidak tahu bahwa malam berikutnya, sesuatu akan terjadi, sesuatu yang akan mengubah segalanya. Aku pikir semuanya sudah berakhir malam itu. Aku sudah bertekad untuk melupakan Arga, menutup semua kenangan tentangnya, dan memulai hidup baru. Namun ternyata, takdir tidak semudah itu membiarkanku pergi. Keesokan harinya, aku menerima panggilan tak terduga dari nomor tak dikenal. Suara di seberang sana terdengar terburu-buru, sedikit gemetar. "Apakah ini Rani? Saya asisten Tuan Wiratama. Tolong datang ke rumah sakit Surya Medika. Ada hal penting." Darahku langsung berdesir. "Ada apa?" tanyaku cepat. Asisten itu hanya menjawab singkat, "Tuan Wiratama mengalami serangan jantung tadi pagi." Aku terdiam. Jantungku berdegup keras. Aku tak menyangka akan mendengar kabar seperti itu, apalagi hanya 2 hari sebelum hari pernikahan yang batal. Meski hatiku masih terluka, entah kenapa kakiku melangkah juga ke rumah sakit. Saat tiba di sana, aku melihat Arga duduk di lorong dengan wajah kusut dan mata sembab. Begitu melihatku, dia berdiri dan langsung mendekat. "Rani, kamu datang." Aku mengangguk pelan, menatapnya tanpa bicara. Di dalam, aku bisa melihat Nyonya Wiratama menangis di samping tempat tidur suaminya yang sedang ditangani dokter. Untuk pertama kalinya, wajah sombong itu tampak rapuh. "Ayah, dia tiba-tiba jatuh saat sarapan," kata Arga pelan. "Dokter bilang tekanan darahnya tinggi, mungkin karena stres." Aku tahu stres itu mungkin berasal dari pertengkaran kami semalam. Perjanjian pranikah, ucapan kasarnya, keputusanku untuk pergi, semuanya mungkin menjadi beban pikiran yang tak ia duga. Setelah beberapa jam, dokter keluar dan mengatakan kondisinya stabil. Tapi wajah Arga tetap muram. "Rani, aku takut," katanya pelan. "Aku takut kehilangan dia, meski aku marah padanya." Aku hanya bisa menatapnya, bingung antara empati dan luka lama. "Kamu harus kuat, Arga. Sekarang bukan waktunya untuk takut. Tapi, ini juga bukan waktuku untuk kembali." Dia menunduk, matanya memerah. "Aku tahu. Tapi aku tak bisa berhenti mencintaimu." Aku hampir menangis, tapi menahan diri. Aku tidak mau jadi bagian dari drama keluarga mereka lagi. Aku sudah cukup terluka. Namun malam itu, sesuatu terjadi lagi. Saat aku tiba di rumah, aku menemukan seseorang berdiri di depan pintu. Itu Nyonya Wiratama. Aku terpaku. "Bu." Dia menatapku tanpa ekspresi, tapi matanya sembab. "Aku tahu kamu membenciku.
Rani. Tapi aku datang bukan untuk berdebat. Aku membuka pintu, mempersilakannya masuk. Ia duduk di sofa, tangannya menggenggam tas kecil erat-erat. Arga tidak berhenti menyebut namamu di rumah sakit, katanya perlahan. Dia bahkan menolak makan. Aku belum pernah melihat anakku begitu. Aku terdiam, tak tahu harus bicara apa. Rani, lanjutnya, aku tahu aku sudah melukaimu. Tapi percayalah, aku hanya ingin melindungi anakku. Aku menatapnya tajam. Melindungi? Atau mengendalikannya? Dia menarik napas panjang. Mungkin keduanya. Untuk pertama kalinya, suaranya bergetar. Aku lahir dari keluarga miskin dulu, Rani. Aku tahu rasanya kehilangan segalanya. Aku tidak ingin Arga mengalami hal yang sama. Itu sebabnya aku menjadi seperti ini. Aku terdiam. Cerita itu membuatku sedikit goyah. Aku tidak pernah membayangkan wanita yang begitu keras itu punya masa lalu yang pahit. Tapi kau tak bisa mengukur cinta dengan uang, Bu, kataku akhirnya. Arga butuh seseorang yang percaya padanya, bukan yang mengatur setiap langkahnya. Nyonya Wiratama menunduk. Mungkin kau benar. Ia berdiri perlahan. Kalau kau masih mencintainya, datanglah ke rumah besok pagi. Kami akan membatalkan perjanjian itu. Aku menatapnya. Tak percaya. Membatalkan. Dia mengangguk pelan. Aku tak ingin kehilangan anakku karena kesombongan. Malam itu aku tidak bisa tidur. Kata-katanya bergema terus di kepalaku. Aku takut ini hanya jebakan. Tapi di sisi lain, aku juga takut kehilangan Arga selamanya. Keesokan paginya, aku datang ke rumah keluarga Wiratama. Semuanya tampak berbeda. Tidak ada sikap dingin atau pandangan menghina. Arga menungguku di ruang tamu. Begitu aku masuk, dia langsung berdiri dan menghampiriku. Rani, suaranya parau. Terima kasih sudah datang. Tuan dan Nyonya Wiratama duduk bersama, tampak lebih tenang. Di meja, map hitam yang dulu membuatku menangis kini sudah terbuka, tapi di dalamnya hanya ada satu lembar kertas bertuliskan, perjanjian ini dinyatakan batal demi cinta sejati. Aku membaca tulisan itu berulang kali. Tanganku bergetar. Ini sungguhan. Tuan Wiratama mengangguk pelan. Aku sadar. Rani, hidup terlalu singkat untuk dihabiskan dengan kecurigaan. Air mataku menetes tanpa bisa kutahan. Aku menatap Arga, dan dia memelukku erat. Untuk pertama kalinya, aku merasa segalanya bisa diperbaiki. Tapi kebahagiaan itu hanya bertahan sebentar. Sore harinya, saat kami sedang menyiapkan rencana pernikahan kembali, seorang wanita datang ke rumah. Wajahnya cantik, elegan, dan asing bagiku. Dia memperkenalkan diri. Namaku Citra. Aku mantan tunangan Arga. Dunia seakan berhenti berputar. Aku menatap Arga dengan tatapan tajam. Mantan tunangan. Arga pucat seketika. Rani, dengarkan aku dulu. Itu sudah lama sekali, sebelum aku bertemu kamu. Tapi Citra tersenyum tipis. Oh, benarkah? Karena baru 2 bulan lalu Arga masih datang ke rumahku. Jantungku seakan berhenti berdetak. Aku menatap Arga, menunggu penjelasan, tapi dia hanya terdiam. Citra, cukup, seru Arga. Itu tidak seperti yang kamu pikirkan. Citra menatapku, lalu menatap Nyonya Wiratama. Kalian pikir aku tidak tahu alasan perjanjian itu? Itu karena aku pernah hampir menikah dengan Arga, dan membatalkannya karena keluarga kalian menganggapku tak cukup kaya. Ruangan itu langsung tegang. Semua terdiam. Aku merasa seperti ditikam dari belakang. Semua luka lama terbuka lagi. Jadi, aku hanya pengganti. Ya. Arga mencoba mendekat. Tidak. Rani, aku bersumpah. Aku mencintaimu. Tapi kamu berbohong tentang masa lalumu, teriakku.
Kamu membuatku percaya kita jujur satu sama lain. Air mataku mengalir deras. Aku berlari keluar dari rumah itu tanpa menoleh. Meski Arga memanggil namaku berkali-kali. Hujan turun malam itu. Aku berjalan tanpa arah, membiarkan air hujan menutupi air mataku. Di jalan, pikiranku campur aduk antara cinta, kebohongan, dan kebanggaan. Aku berhenti di taman tempat kami dulu sering duduk berdua. Semua terasa seperti mimpi buruk yang berulang. Kupandangi langit yang kelabu, lalu aku berbisik pada diriku sendiri. Mungkin aku memang tidak ditakdirkan untuk kisah cinta yang sederhana. Namun di lubuk hatiku yang paling dalam, aku tahu cerita ini belum berakhir. Karena 3 hari sebelum pernikahan, rahasia sebenarnya belum sepenuhnya terungkap. Aku tidak tahu berapa lama aku duduk di taman itu. Hujan sudah berhenti, tapi hatiku masih terasa seperti badai. Lampu jalan berkelip pelan, dan setiap bayangan yang lewat membuatku berpikir itu Arga yang datang mencariku. Tapi tidak ada siapapun. Hanya aku dan suara jantungku yang berdegup pelan, penuh luka. Ketika aku akhirnya berdiri untuk pulang, ponselku bergetar. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal muncul di layar. Jika kamu ingin tahu kebenaran tentang Arga dan Citra, datanglah ke Hotel Nirwana, kamar 307. Malam ini. Aku membeku. Jari-jariku gemetar saat membaca pesan itu. Siapa yang mengirim? Apa ini jebakan? Tapi rasa penasaran dan kemarahan mendorongku untuk pergi. Aku tidak tahan lagi hidup dalam teka-teki. Aku memanggil taksi dan menuju hotel itu. Di dalam mobil, pikiranku berkecamuk. Bayangan wajah Arga, ucapan Citra, dan semua yang terjadi berputar cepat seperti film yang tak mau berhenti. Saat tiba di lobi, aku bertanya pada resepsionis tentang kamar 307. Sudah dipesan oleh Nona Citra, katanya. Aku menelan ludah. Jadi benar, dia yang memanggilku. Aku naik ke lantai 3. Setiap langkah menuju kamar itu terasa seperti menuju ke medan perang. Aku mengetuk perlahan. Pintu terbuka. Citra berdiri di sana dengan senyum sinis di bibirnya. Aku tahu kamu akan datang, katanya sambil mempersilakanku masuk. Aku melangkah masuk dengan hati-hati. Ruangan itu mewah, tapi suasananya penuh ketegangan. Di meja, ada segelas anggur yang belum disentuh dan sebuah amplop besar. Apa yang kamu inginkan dariku? Tanyaku langsung. Citra berjalan pelan ke arah jendela. Aku hanya ingin kamu tahu siapa sebenarnya Arga. Aku mengerutkan kening. Aku sudah tahu cukup banyak. Dia tertawa kecil. Belum. Rani, kamu belum tahu bahwa Arga tidak hanya berbohong tentang aku, tapi juga tentang alasan sebenarnya perjanjian pranikah itu dibuat. Aku menatapnya tajam. Apa maksudmu? Citra membuka amplop itu dan melemparkan beberapa foto ke meja. Di foto-foto itu, Arga tampak bersama seorang pria parubaya di sebuah kantor hukum. Mereka sedang menandatangani dokumen yang sangat mirip dengan perjanjian pranikah. Dia ikut menandatangani? Tanyaku, tak percaya. Citra mengangguk pelan. Dia tahu sejak awal bahwa keluarganya ingin mengikatmu dengan perjanjian itu. Dan dia setuju. Rani, setuju penuh. Aku tertegun. Dunia seakan runtuh lagi untuk kedua kalinya. Tidak mungkin. Arga bilang dia tidak tahu. Citra menatapku dengan tatapan penuh iba. Aku dulu juga mempercayainya. Tapi lihat bagaimana akhirnya aku disingkirkan begitu saja setelah keluarganya menemukan seseorang yang lebih cocok. Aku menatap foto-foto itu lama. Setiap gambar terasa seperti racun yang menetes pelan ke dalam hatiku. Kenapa kamu tunjukkan ini padaku? Tanyaku akhirnya. Karena aku tahu rasa sakit itu, Rani, jawabnya pelan. Dan kamu pantas tahu kebenaran sebelum mereka menghancurkanmu seperti mereka menghancurkan aku. Aku berdiri. Aku tidak tahu apakah aku harus berterima kasih atau membencimu. Citra hanya tersenyum samar. Lakukan apa yang kamu mau.
Tapi jangan biarkan dirimu jatuh untuk kedua kalinya karena lelaki yang sama. Aku meninggalkan kamar itu dengan langkah gemetar. Di luar, malam semakin larut. Angin berhembus dingin, tapi pikiranku lebih dingin lagi. Setibanya di rumah, aku menatap ponselku yang terus berdering. Arga menelepon tanpa henti. Aku tidak menjawab satupun. Aku hanya duduk di lantai, memandangi foto-foto itu lagi dan lagi. Aku ingin percaya Arga, tapi bukti-bukti itu terlalu kuat. Keesokan paginya, pintu rumahku diketuk keras. Ketika ku buka, Arga berdiri di sana, wajahnya lelah dan mata merah. "Rani, dengarkan aku. Aku bisa jelaskan semuanya." Aku menatapnya dingin. "Sudah terlambat untuk penjelasan, Arga." Dia menggeleng, memegang bahuku. "Tidak, Rani. Aku menandatangani itu karena aku tidak punya pilihan. Ayahku sedang sakit waktu itu, dan dia bilang kalau aku tidak ikut tanda tangan, dia akan mencabut hak warisku." Aku menepis tangannya. "Jadi kamu lebih memilih warisan daripada kejujuran?" Arga menggeleng kuat-kuat. "Aku memilih menjaga keluargaku. Aku pikir aku bisa memperbaiki semuanya setelah kita menikah." Aku menatapnya lama. "Kamu pikir kebohongan bisa diperbaiki dengan cinta? Tidak, Arga. Cinta tanpa kejujuran itu seperti bangunan tanpa fondasi, tinggal menunggu waktu untuk runtuh." Dia terdiam. Matanya mulai berkaca-kaca. "Rani, tolong. Aku kehilangan segalanya kalau kehilangan kamu." Aku menghela napas berat. "Kamu sudah kehilangan aku sejak kamu memutuskan menandatangani itu." Aku menutup pintu perlahan di depannya, tapi tangisannya terdengar dari luar. Untuk pertama kalinya, aku tidak ikut menangis. Hatiku sudah kering. Hari-hari berikutnya berjalan lambat. Aku mencoba fokus pada pekerjaanku, tapi setiap kali melihat pasangan di jalan, aku teringat Arga. Terlintas di pikiranku, mungkin dia benar-benar terjebak, tapi kepercayaan yang rusak tidak bisa diperbaiki begitu saja. Suatu malam, aku menerima surat dari pos. Tidak ada nama pengirim, hanya tulisan tangan yang kukenal dengan baik. Tulisan Arga. Dengan tangan gemetar, aku membukanya. Di dalamnya ada sepucuk surat dan sebuah foto kami berdua dari hari pertunangan. Isi suratnya membuat dadaku sesak. "Rani, mungkin aku bukan lelaki yang layak untukmu. Tapi setiap kebohongan yang kulakukan, bukan karena aku tidak mencintaimu. Aku hanya terlalu pengecut untuk kehilangan segalanya. Jika suatu hari kau bisa memaafkanku, datanglah ke taman tempat kita pertama kali bertemu. Aku akan menunggumu, tak peduli berapa lama." Aku menatap surat itu lama. Air mata akhirnya menetes lagi, meski sudah kukira aku tak punya sisa air mata. 3 hari berlalu. Aku mencoba mengabaikan pesan itu, tapi hatiku tidak tenang. Ada sesuatu yang terasa belum selesai. Pada malam ketiga, aku akhirnya pergi ke taman itu. Angin berhembus pelan, dedaunan berguguran. Aku menatap bangku tempat kami dulu duduk bersama. Kosong. Aku menunggu lama, hampir 1 jam. Tapi Arga tak muncul. Saat aku hendak pergi, ponselku bergetar. Pesan masuk dari nomor rumah sakit. Atas nama keluarga Wiratama, mohon segera ke RS Surya Medika. Ada kabar penting. Tubuhku melemah seketika. Aku berlari menuju jalan, menghentikan taksi, dan segera ke rumah sakit. Sesampainya di sana, aku melihat Nyonya Wiratama berdiri dengan mata merah bengkak. Ketika dia melihatku, dia langsung memelukku erat. "Rani, dia menunggumu sampai napas terakhir." Dunia berhenti. Semua suara di sekelilingku menghilang. "Arga meninggal?" bisikku. Dia mengangguk, menangis histeris. "Kecelakaan mobil, dia sedang dalam perjalanan ke taman untuk menemui kamu." Aku jatuh berlutut di lantai. Tanganku menutupi wajah. Segalanya hancur. Semua kemarahan, semua penyesalan, bercampur jadi satu. Di dada Arga,
Mereka menemukan surat lain. Isinya hanya satu kalimat pendek. Cinta sejati tidak butuh tanda tangan, hanya ketulusan. Aku menangis sampai tidak ada suara tersisa. Mungkin aku tidak akan pernah sembuh dari luka ini. Tapi aku tahu satu hal. Di antara semua kebohongan, cinta Arga padaku tetap nyata. Dan di hari pemakamannya, saat aku meletakkan bunga di atas pusaranya, aku berbisik pelan. 3 hari sebelum pernikahan kau memberiku luka, tapi juga cinta yang tak akan kulupakan selamanya. Namun bahkan setelah itu, cerita ini belum benar-benar berakhir. Karena setelah kepergiannya, sesuatu yang misterius mulai terjadi. Aku pikir semuanya akan berakhir di pemakaman itu. Tapi seminggu setelah Arga dimakamkan, aku menerima sebuah paket tanpa nama pengirim. Di dalamnya, ada sebuah flash disk dan secari kertas bertuliskan, kebenaran terakhir tentang keluarga Wiratama. Dengan tangan gemetar, aku menyalakan laptop dan membuka file di dalamnya. Sebuah rekaman video muncul. Dalam video itu, terlihat Tuan Wiratama sedang berbicara dengan seseorang. Dan orang itu adalah Arga. Ayah, aku tidak mau hidup seperti ini. Suara Arga terdengar tegas. Cinta bukan transaksi. Kalau begitu kau akan kehilangan segalanya, teriak ayahnya. Kekayaan, nama baik, semuanya. Tapi yang membuatku membeku adalah kalimat terakhir sebelum video terhenti. Suara Tuan Wiratama terdengar rendah, dingin, dan mengancam. Lebih baik aku kehilangan anak daripada melihatnya menikah dengan gadis yang akan menghancurkan bisnis keluarga. Napas tercekat di tenggorokanku. Jadi, kecelakaan Arga malam itu bukan sekadar kecelakaan? Tiba-tiba semuanya masuk akal. Rem mobil yang blong, waktu kejadian yang aneh, dan bagaimana berita itu ditutup rapat oleh keluarga Wiratama. Aku pergi ke polisi, membawa rekaman itu. Penyelidikan dibuka kembali. 2 minggu kemudian, berita mengejutkan muncul di televisi. Tuan Wiratama ditangkap karena dugaan keterlibatan dalam sabotase kendaraan anaknya sendiri. Dunia seakan berhenti sejenak saat aku melihat wajah pria itu di layar. Lelaki yang dulu memaksaku menandatangani perjanjian, kini hancur oleh kebohongan dan keserakahan yang ia ciptakan sendiri. Di malam yang sama, aku berdiri di taman tempat Arga dulu menungguku. Langit penuh bintang. Aku menatap ke atas dan berbisik. Kau benar, Arga, cinta sejati tidak butuh tanda tangan, hanya keberanian. Air mataku jatuh satu-satu, tapi kali ini bukan karena duka, melainkan karena aku akhirnya mengerti. Arga mati bukan sia-sia. Ia pergi untuk membuka kebenaran, untuk memutus rantai keserakahan keluarganya. Dan saat angin malam menyentuh wajahku lembut, aku tahu di suatu tempat, Arga sedang tersenyum, bebas dari segala beban dunia. 3 hari sebelum pernikahan, aku kehilangan cinta sejatiku. Tapi justru dari kehilangan itulah, aku menemukan arti cinta yang sebenarnya. Cinta yang berani melawan segalanya, bahkan kematian. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai akhir. Jika cerita ini menyentuh hati kalian atau membuat kalian merasakan emosi yang mendalam, jangan lupa untuk klik suka dan tinggalkan komentar di bawah. Aku ingin tahu pendapat kalian tentang akhir kisah Rani dan Arga ini. Dukungan kalian sangat berarti bagi kami untuk terus menghadirkan cerita-cerita penuh emosi, konflik, dan makna seperti ini. Jadi, pastikan kalian sudah berlangganan, subscribe ke channel kami dan aktifkan lonceng notifikasi, agar tidak ketinggalan setiap kisah baru yang akan segera tayang. Sampai jumpa di cerita berikutnya, di mana setiap air mata, setiap cinta, dan setiap rahasia punya kisah yang menunggu untuk diceritakan.